Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu para Purnabakti, pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh keluarga yang saya banggakan dimanapun berada. Sebelum Anda menggulir layar dan melewati pembahasan ini, izinkan saya meminta beberapa menit perhatian Anda. Topik yang akan kita bahas bukan sekadar kabar angin atau isu yang beredar di grup percakapan. Ini menyangkut hak Bapak dan Ibu sekalian. Ini tentang kepastian yang telah lama dinantikan. Kita akan membahas secara jernih dan menyeluruh mengenai rapor pensiun tahun 2026 yang saat ini ramai diperbincangkan. Beberapa pekan terakhir, terutama menjelang akhir Februari, satu pertanyaan terus muncul di benak banyak pensiunan. Kapan sebenarnya rapor pensiun 2026 akan dicairkan? Apakah benar bulan Maret menjadi waktu penentuan? Siapa yang berpotensi menerima nominal terbesar? Dan yang paling penting, apakah sudah ada aturan resmi sebagai dasar pencairannya? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar. Bukan sekadar soal tambahan dana, tetapi tentang kepastian dan rasa aman dalam merencanakan kebutuhan hidup yang terus berjalan setiap hari. Perlu kita pahami bersama, rapel bukanlah bantuan sosial, bukan hadiah mendadak, dan bukan bonus kejutan. Rapel adalah selisih hak yang timbul akibat kebijakan penyesuaian penghasilan yang berlaku surut. Ketika ada keputusan kenaikan atau penyesuaian pensiun yang efektif sejak tanggal tertentu, sementara pembayaran belum sempat disesuaikan, maka selisih itulah yang kemudian dibayarkan sekaligus. Jadi rapel adalah hak administratif yang sah, lahir dari proses kebijakan resmi, bukan dari spekulasi. Namun demikian, dalam sistem keuangan negara, pencairan dana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kabar kenaikan. Harus ada dasar hukum pelaksanaan yang jelas. Harus ada aturan teknis yang mengatur mekanisme pembayaran, verifikasi data, serta kesiapan anggaran. Dana yang dibayarkan adalah uang negara yang pengelolaannya sangat ketat dan harus dipertanggungjawabkan secara rinci. Prosedur ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan pembayaran tepat sasaran, aman, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, pertanyaan paling krusial bukanlah berapa persen kenaikannya, melainkan apakah aturan teknis pelaksanaan sudah resmi diterbitkan. Tanpa aturan teknis tersebut, instansi pelaksana tidak bisa bergerak, walaupun kebijakan kenaikan sudah diumumkan. Rencana bisa saja ada, pembahasan persentase bisa saja ramai, tetapi eksekusi tetap menunggu payung hukum teknis. Inilah titik yang sering disalahpahami. Sudah ada kebijakan bukan berarti dana sudah siap ditransfer. Soal persentase kenaikan juga menjadi perbincangan hangat. Ada yang menyebut golongan tertentu naik sekian persen, ada pula yang sudah membuat daftar lengkap estimasi kenaikan. Berharap tentu boleh. Menghitung kemungkinan juga sah-sah saja. Namun jangan sampai perkiraan berubah menjadi keyakinan mutlak. Jika kita terlalu yakin pada angka yang belum resmi, kita bisa mengambil keputusan finansial yang tergesa-gesa dan berisiko menimbulkan kekecewaan. Selain itu, ada pembahasan mengenai penataan tata kelola pembayaran pensiun agar lebih transparan dan efisien. Prinsip yang harus kita pegang adalah hak pensiunan tidak akan hilang. Penataan sistem bukan berarti pengurangan hak. Namun setiap perubahan sistem membutuhkan waktu untuk sinkronisasi data dan penyesuaian prosedur. Disinilah kesabaran diuji. Kebutuhan hidup memang nyata dan mendesak, tetapi proses administratif tetap harus dilalui secara bertahap. Banyak yang bertanya siapa penerima rapel terbesar. Perlu dipahami bahwa nominal pensiun tidak hanya ditentukan oleh golongan, masa kerja, pangkat terakhir, status keluarga, serta komponen tunjangan lain turut memengaruhi. Dua orang dengan golongan sama pun bisa menerima nominal berbeda. Ini bukan diskriminasi, melainkan hasil perhitungan berdasarkan data masing-masing. Memahami hal ini membantu kita terhindar dari rasa iri atau prasangka. Di balik angka dan tanggal, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah ketenangan. Kita menunggu bukan hanya uang, tetapi kepastian. Kepastian memberi rasa aman dalam merencanakan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan persiapan Ramadan. Namun kepastian eksekusi baru hadir ketika aturan teknis telah resmi diterbitkan. Tanpa itu, semua masih dalam tahap rencana. Berbagai versi tanggal pencairan beredar di masyarakat. Ada yang menyebut awal bulan, pertengahan bulan, bahkan sebelum Ramadan. Banyak yang menggunakan awal Maret 2026 sebagai rujukan pembicaraan. Silakan jadikan itu sebagai target harapan,
Tetapi ingat bahwa target bukanlah pengumuman resmi. Pengumuman resmi adalah dasar eksekusi yang sah. Proses kebijakan hingga pencairan melewati beberapa tahap. Pertama, tahap kebijakan dan perencanaan anggaran. Kedua, tahap regulasi formal sebagai payung hukum. Ketiga, tahap aturan teknis pelaksanaan yang mengatur detail perhitungan dan mekanisme pembayaran. Terakhir, tahap eksekusi administratif melalui sistem perbankan. Biasanya tahap aturan teknis inilah yang menjadi titik tunggu utama. Pembayaran pensiun melibatkan jutaan data. Kesalahan kecil pada nama, nomor identitas, atau rekening tidak aktif bisa menyebabkan proses tertunda. Hak tidak hilang, tetapi pencairan bisa lebih lama. Karena itu, kesiapan data pribadi sangat penting agar tidak terjadi hambatan administratif saat dana sudah siap dibayarkan. Langkah sederhana yang bisa dilakukan sekarang adalah memastikan rekening bank masih aktif dan data sesuai identitas. Jika ada perubahan alamat atau status keluarga, segera laporkan melalui jalur resmi. Jangan hanya menunggu pasif. Persiapan dari sisi pribadi sama pentingnya dengan kesiapan regulasi. Secara sederhana, rapel dihitung dari selisih penghasilan baru dan lama dikalikan periode yang belum dibayarkan. Namun komponen setiap pensiunan berbeda, sehingga hasil akhirnya pun tidak sama. Jangan langsung menyimpulkan angka yang beredar berlaku untuk semua orang. Fokuslah pada data pribadi masing-masing. Dari sisi psikologis, menunggu bisa terasa berat. Ada yang menunda kebutuhan penting karena berharap rapel segera cair. Agar tidak terjebak, buatlah rencana A jika cair sesuai harapan dan rencana B jika terjadi penundaan. Dengan begitu, ketenangan tidak sepenuhnya bergantung pada satu tanggal yang belum pasti. Waspadai juga potensi penipuan. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun yang mengaku petugas. Tidak ada biaya percepatan pencairan atau transfer balik sebagai syarat. Jika ada permintaan seperti itu, segera hentikan dan cek melalui kanal resmi. Penipu memanfaatkan rasa panik dan keinginan cepat. Tetap tenang adalah perlindungan terbaik. Langkah konkret yang bisa dilakukan sekarang adalah merapikan data, memastikan rekening aktif, membangun ekspektasi realistis, serta menyusun prioritas penggunaan dana. Rapel adalah hak, tetapi nominalnya mengikuti rumus yang berlaku. Rencanakan dengan bijak tanpa membuat komitmen finansial besar sebelum dana benar-benar masuk rekening. Pada akhirnya, hak yang sudah diatur dalam hukum tidak akan hilang. Namun proses tetap membutuhkan tahapan resmi. Kita perlu berjalan di tengah. Tidak putus asa, tetapi juga tidak terlalu yakin pada rumor. Pegang informasi resmi, jaga ketenangan, dan saling menguatkan. Semoga pembahasan ini membantu menenangkan dan memperjelas situasi. Tetap sehat, tetap waspada, dan tetap tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.